Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang uji normalitas dengan Lillivoss. Sebelumnya saya sudah berikan uji normalitas menggunakan tabel Chi-square. Apa itu uji Lillivoss? Uji Lillivoss ini digunakan untuk mengetahui penyebaran distribusi data, apakah menyebar secara normal atau tidak. Nah, uji normalitas dengan pendekatan Lillivoss disebut uji pendekatan non-parametrik karena memang dilakukan jika kelompok sampel yang digunakan dalam sebuah penelitian ini kecil jumlahnya. Sebagai contoh, kita langsung pada prakteknya. Ada sejumlah data 12 buah data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada yang terkecil 23 ya. Ini 23 dan ada yang terbesar yaitu 70 ini ya. Ini yang terbesar 70. Nanti kita anugerkan bagaimana cara mengujinya atau langkah pengujiannya. Perhatikan, pertama, menyusun data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti dari 23 sampai 70 diurutkan satu persatu. Nah, ini bedanya dengan uji yang Chi-square karena menggunakan tabel frekuensi. Kalau di sini menggunakan satu persatu. Ya. Yang kedua, tentukan rata-rata dari kelompok data ini dan juga simpangan bakunya. Dalam hal ini kita langsung saja, rata-ratanya adalah 50,3, simpangan bakunya 16,5. Kemudian semua data atau semua nilai hasil tes dijadikan angka baku Z dengan pendekatan skor seperti ini. Z sama dengan angka tertentu dikurangi rata-rata dibagi simpangan bakunya. Misal, skor ke-1 adalah 23 ya. Rata-ratanya 50,3. S-nya 16,5. Maka Z skornya adalah 23 kurangi 50,3 dibagi 16,5 yaitu min 1,65. Bisa min, bisa plus. Ya. Setelah masing-masing angka ini dicari harga Z skornya, maka kemudian kita mencari peluang. Hitung peluang dari masing-masing nilai Z menjadi FZI. Ya, di peluang. Dalam tabel nanti kita akan mendapat ini. Jadi masing-masing skor ini diubah menjadi Z skor ZI. Ya. 23 tadi menjadi min 1,65. Setelah itu dari Z skor dicari peluangnya. Ya, sekarang perhatikan caranya. Ada ketentuan. Sebenarnya hanya cara membaca tabel ya. Ingat kemarin tabel Z itu ada yang mulai dari min 4 sampai plus 4. Ada yang mulai dari 0 sampai 4. Ada dua jenis tabel Z. Nah, ini kita akan menggunakan dua tabel itu sebenarnya. Jadi kalau kita menggunakan tabel Z seperti ini yang mulai dari 0 sampai 3,9 ya, atau sampai 3,99 atau 4, maka kita ada ketentuannya sebagai berikut. Pertama, jika nilai Z negatif, maka dalam penentuan FZI-nya adalah 0,5 dikurangi luas daerah distribusinya yang diperoleh dari tabel Z. Jadi kalau ini Z negatif. Kalau nilai Z-nya positif, maka dalam penentuan FZI-nya adalah 0,5 plus luas daerah distribusi Z yang ada pada tabel Z. Berbeda ya, ini plus, ini minus, ini plus. Kalau Z negatif maka minus, kalau Z positif maka plus. Gampang lah, ini positif, ini positif ya. Contoh, jika nilai Z-nya min 1,65 seperti tadi di atas, maka nilai FZI-nya adalah ini min 1,65 ya. Kita lihat di tabel ini 1,65, nilainya di sini adalah 0,4505. Tapi karena ini negatif, lihat, maka menjadi 0,5 minus 0,4505. 0,4505 diperoleh dari tabel Z tadi ya. Jadi 1,65 ya, ini 1,6, ininya 5
ini jadi 0,4505 ini. Maka untuk ZI-nya min 1,65 kita memperoleh FZI-nya adalah 0,5 dikurangi 0,4505 sama dengan 0,0495. Ya, semua kita cari. Ya. Semua kita cari. Sebagai contoh di sini 23, maka Z skornya min 1,65, kita peroleh FZI-nya 0,0495. Begitu pula yang 27, 33 dan seterusnya kita cari dengan cara yang sama. Anda perhatikan di sini yang positif. Nah, 0,40 ya, 0,40. Z 0,40, maka nilai FZ-nya adalah luas daerahnya ya 0,1554 dari tabel. Lihat di tabel 0,4 ini 0,1554, tapi karena dia positif maka ditambahkan 0,5 plus 0,1554 sama dengan, oh ini keliru, ini yang benar adalah 0,6554. 0,6554 dari 0,5 plus 0,1554. Nah, semuanya dihitung ya. Kemudian berikutnya adalah menentukan proporsi masing-masing nilai Z menjadi SZI dengan cara melihat kedudukan nilai Z pada nomor urutan sampel. Nah, misal nilai Z yang berada pada nomor urutan 4 dibagi 12 ya. Jadi nilai SZI-nya adalah 4 dibagi jumlah banyaknya data. Semuanya bagi 12. Urutan pertama ya berarti 1 dibagi 12. Urutan kedua 2 bagi 12. Urutan ketiga dibagi 12. Urutan keempat 4 dibagi 12 dan seterusnya, sehingga kita memperoleh harga Z ini. Jadi ini 0,0833 adalah 1 dibagi 12. Ini 0,1667 ya berarti 2 bagi 12. Ini 0,25 adalah 3 dibagi 12 dan seterusnya sampai sini. Otomatis bagian terakhir karena ini urutan nomor 12 ya 12 bagi 12 sama dengan 1. Itu SZI-nya. Kita teruskan. Jika ada 2 atau lebih nilai yang sama, maka untuk nilai Z-nya diambil nomor urut yang paling besar. Nomor urut yang paling besar. Misalnya terdapat 2 nilai Z yang sama. Nilai tersebut berada pada urutan 5 dan 6. Maka nilai SZI-nya untuk kedua nilai Z tersebut yaitu sama, 6 dibagi 12. Bukan 5 bagi 12, tapi diambil nomor urutan yang paling besar. Paham ya? Jadi 6 dibagi 12, nomor urut yang paling besar. Kemudian kita hitung selisih antara FZI dengan SZI. Kemudian ini menggunakan harga mutlak ya. Harga mutlak, harga positif. Kemudian dicari harga mutlak yang paling besar dari seluruh tabel itu. Kemudian tentukan nilai kritis L untuk uji Lilliefors dengan bantuan tabel L yang ada di bawah. Misal jika jumlah sampelnya, coba kita cek di tabel ya. Ini tadi, ini adalah selisih FZI kurangi SZI semuanya, tapi dalam bentuk yang positif ya. Ini harga mutlak semua. Terus dicari yang paling besar. Ternyata yang paling besar ini 0,1170. Ini sebagai L0, disebut sebagai L0. Bagaimana mencari L tabelnya? Misal nilai kritis L untuk uji Lilliefors dengan bantuan tabel L ya. Jika jumlah sampelnya dalam kasus ini 12 dan alfanya kita pilih 0,05, maka nilainya adalah 0,242. Kita cek aja pada tabel Lilliefors di bagian bawah ini 12, ini 12 ya. Kemudian 0,05, lihat ini toh 0,05, maka kita peroleh L0, kita sebut L0 adalah 0,242. Kita kembali ke sini. Oke. Kemudian kita tentukan kriterianya. Terima H0 jika L0-nya kurang dari LA, artinya normal. Terima H0 artinya normal. Tolak H0 jika LO-nya lebih besar daripada L alpha, sama dengan tidak normal. Oke. Tadi L alpha-nya adalah 0,242 untuk alpha 0,05. Berdasarkan tabel hitungan ini, maka kita memperoleh L0 0,1170. Sehingga
maka kita bisa simpulkan bahwa L0 yang besarnya 0,1170 kurang dari LA 0,242. Artinya hipotesis diterima, atau dengan kata lain data itu berdistribusi normal. Silahkan Anda kerjakan untuk tugas yang sudah saya berikan. Tabel ini bisa Anda ambil dari manapun, dari Google ataupun dari yang saya berikan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.